Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thoifatul Roiko, mahasiswa PPG Prajabatan dari Universitas Negeri Malang. Kali ini saya akan melakukan digital storytelling untuk memenuhi tugas mata kuliah literasi dasar topik 5 aksi nyata. Pengalaman selama proses belajar literasi yang menurut saya mengharukan adalah saat usia saya 5 tahun. Saya tidak masuk TK karena ibu saya merasa sanggup mengajari saya keterampilan literasi, yaitu membaca, menulis, dan berhitung. Saat itu sebenarnya saya sangat ingin masuk TK karena teman sebaya saya banyak yang sekolah TK. Bahkan pada saat itu ada salah satu orang tua teman saya yang mengatai saya bodoh karena saya sendiri yang tidak sekolah TK. Karena saya masih kecil dan saya masih memiliki rasa takut, jadi pada saat itu saya hanya bisa diam dan terus rutin belajar bersama ibu saya. Ibu saya membelikan saya buku latihan membaca, menulis, dan berhitung di tempat penjual buku bekas. Setiap hari, ibu saya menerapkan berbagai metode agar saya bisa segera lancar membaca, menulis, dan berhitung. Sampai-sampai ibu saya membeli papan tulis khusus untuk mengajari saya dan kakak saya. Motivasi saya untuk belajar memang tidak setiap hari bagus. Terkadang saya tidak mau belajar karena masih ingin bermain dengan teman saya. Tetapi ibu saya tetap memaksa saya untuk belajar karena ibu saya menyadari bahwa keterampilan literasi sangat diperlukan untuk tes masuk SD pada saat itu. Akibat dipaksa belajar, akhirnya saya belajar sambil menangis. Ibu saya tetap mengajari saya hingga saya benar-benar lancar membaca, menulis, dan berhitung. Peran ibu saya sangat besar dalam mengembangkan keterampilan literasi saya hingga saya kelas 3 SD. Setelah itu, ibu saya melatih saya untuk belajar secara mandiri. Selanjutnya adalah pengalaman membahagiakan selama proses belajar literasi. Pengalaman saya selama proses belajar literasi yang menurut saya membahagiakan adalah ketika saya SMP sampai kuliah S1. Proses belajar literasi paling banyak saya dapatkan saat di perpustakaan. Saat SMP, saya sering mengunjungi perpustakaan untuk membantu petugas perpustakaan dalam menata buku sesuai kode perpustakaan. Kegiatan itu sangat menyenangkan bagi saya karena dari situ saya bisa belajar ilmu perpustakaan meskipun memang tidak begitu banyak. Kemudian beranjak ke SMA, saya masih suka menghabiskan waktu di perpustakaan. Kebetulan saat itu saya memiliki teman yang juga suka ke perpustakaan ketika waktu istirahat. Saya dan teman saya ini sering menghabiskan banyak waktu di perpustakaan untuk mencari buku atau membaca berbagai buku yang ada di sana. Bahkan bisa dikatakan list peminjaman buku saya sangat banyak saat itu. Pada saat itu saya menganggap bahwa perpustakaan adalah tempat ternyaman bagi saya untuk belajar dan mencari ketenangan. Kemudian, saat kuliah S1, saya juga masih suka mencari berbagai referensi di perpustakaan kampus dan menghabiskan banyak waktu di sana karena kebetulan memang rumah saya jauh dari kampus dan setiap hari harus PP. Sehingga ketika menunggu jam mata kuliah selanjutnya, saya memilih menunggu di perpustakaan sambil mengerjakan tugas atau membaca berbagai buku yang ada di sana. Proses belajar literasi saya selama SMP hingga kuliah S1 memang hanya seputar kebiasaan saya yang suka menghabiskan banyak waktu di perpustakaan. Namun dari kebiasaan tersebut, saya jadi bisa meningkatkan keterampilan literasi saya dari membaca. Harapan saya, jika suatu saat nanti saya berkontribusi di dunia pembudayaan literasi, saya berharap bisa membantu orang di sekitar saya untuk mengembangkan keterampilan literasinya. Caranya yaitu dengan menciptakan lingkungan kaya literasi dan mendesain perpustakaan semenarik mungkin dengan fasilitas yang memadai, sehingga banyak orang yang akan tertarik dalam mengunjungi perpustakaan dan lebih meningkatkan kecakapan literasi yang dimiliki. Sekian digital storytelling dari saya. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.